Bro Riza. Halo Bro Nubu. Apa kabar? Baik, sehat. Thank you. Udah enggak nyasar kan? Enggak. Alhamdulillah. Yaudah oke, yuk kita berangkat. Ya, siap. Oke guys, hari ini kita sama Bro Riza ya. Yes. Bro Riza tuh ya tau lah, Riza Saka, siapa lagi? Halo, apa kabar? Oke, kita akan podcastan dulu nih. Udah siap untuk podcastan ya? Siap dong. Oke, mantap. Siap. Berangkat cuy. Berangkat. Kopi dari hati. Kita podcastan di sini ya, biar bisa ngomong dari hati ke hati. Halo. Selamat siang. Ria lagi nih. Kalian pasti udah ngasih kan dengan Ria kan? Oke, pesan apa kita hari ini? Wah, ini kayaknya enak-enak nih minumannya nih. Kita Di bisa Kopi dari Hati. Pengetahuan tentang kopi dari hati. Ada apa aja nih, Mbak? Wah, signature-nya pasti es kopi susunya nih kayaknya. Es kopi susu ya kali ya? Nah, boleh satu deh, Mbak. Es kopi Boleh. susu. Bro Nubu mau apa? Oh iya, pasti es kopi susu dong. Karena gue orangnya ngantuk kan. Itu dua. Oke, kita pesen dua ya Ria ya. Siap. Thank you, Seperti Mbak. biasa ya, nggak pakai lama. Oke nggak? Terima kasih, Mbak. Thank you ya. Halo Bro Riza. Halo Bro Nubu, apa kabar? Baik, gue senang banget lo bisa ngundang lu, Riza Saka, hadir ke podcast gue. Itu aja udah begini dulu lah gitu. Ya oke lah, mungkin buat yang nggak tahu, buat yang mungkin kalian cuma tahu, buat yang belum tahu dia siapa, mungkin kalian tuh hanya tahu yang namanya Toys Fair. Toys Fair yang beliau adakan, yang belakangan heboh ya, alias sebelum pandemi lah ya. Itu adalah yang Toys Fair di Balai Kartini dan di J Expo Kemayoran. J Expo itu Battle of the Toys. Iya kan sebelum-sebelumnya kan yang kita ketahui dulu kan dikelola oleh Saka kan. Betul. Dan Toys Fair yang ada di Kuningan City ya. Jadi lo kalau ke sana cuman hunting mainan-mainan yang langka-langka dan murah-murah itu, ini gue kasih tahu. Beliau adalah IO-nya. Beliau adalah yang memproklamirkan event Toys Fair di Indonesia. Yes, benar ya? Meracuni. Meracuni. Kita kok denger istrinya bahaya dong. Nggak apa-apa. Oh, jadi ini orangnya. Oke. Inilah dia sekali lagi. Riza Saka. Thank you. Selamat siang Bro Nubu. Selamat siang juga. Ini sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat. Gue merasa terhormat sekali. Sebuah apresiasi yang besar ke gue dan gue sangat senang sekali Thank you. bisa menghadirkan Riza Saka di sini. Gue makasih banyak udah diundang ke podcastnya Nobunaga Noburo. Guys, please subscribe, like, comment, and share pastinya harus dong. Ya, kita support pokoknya. Ini single fighter dan istilahnya dalam kondisi bukan single fighter dari sisi perkawinan ya, single fighter dari sisi sendirian beliau buat bikin podcast ya gitu. Thank you banget ya. Buat teman-teman juga yang udah support gua kemarin, gua jujur gua terharu dan gua nggak bisa nangis. Kenapa? Karena gua nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Supportnya buat gua tuh berarti banget. Sama-sama. Oke, Bro Riza. Ya. Jadi hari ini temanya gua mau ngorek abis nih. Siap. Riza nih. Siap ya? Siap dikorek abis ya? Siap. Oke, Bro Riza. Ya. Kita cuma tahu lu itu adalah sosok yang yang berkarya besar di dunia mainan lah, gue ngomong gitu. Kita cuma tahunya itu. Tapi kita kan banyak dari kita pasti yang nggak tahu, gue yakin ya. Lagi-lagi yang tahu lu cuma ya orang terdekat lu, keluarga lu ya kan. Awal mulanya gimana sih? Kok lu bisa pertama dikenal sebagai kolektor, sultan mainan dan IO organizer yang ngetops di Indonesia. Jadi awal mulanya gimana sih? Apa lu kayak macam temen kita Bro Arno yang datang lihat, ya kan? Atau lu macam Richie yang awalnya dia cita-cita ya jadi shoot actor gitu. Ya gimana coba? Oke. Gue pribadi mau tahu dan pasti penonton juga penasaran nih nungguin nih. Siap. Oke, sebenarnya ceritanya panjang sih. Ya pasti kan kalau kolektor sekarang kan kita anggap kan kita mainan ya koleksinya. Which is kan kalau yang belum tahu mainan itu pasti ngelihatnya lo mainan anak kecil aja nih ya kan. Ngapain sih udah gede, mainan anak kecil udah gede bukan udah gede lagi udah tua gitu kan. Mainan anak kecil lagi gitu kan. Bener, tapi sebenarnya kan itu ada story-nya, historicalnya di mana kan memang ya dulu kan saya lahir kan tahun 75. Ya bukan aja lah kan kita mau makan orang kan gitu. Kita bukan ngomong. 75. Jadi kan memang mungkin saya awal-awal senangnya waktu masa kecil memang pertama kali memang ngelihat Star Wars. Itu pertama kali Star Wars movie-nya kan, dimana pada saat itu kan mulai tahun 78 kalau nggak salah.
itu mulai muncul film pertamanya, kita lihat filmnya, nonton kok ini keren banget nih Saat itu saat itu gitu kan, menampilkan movie yang ada luar angkasanya, perang di luar angkasa, ada pesawat luar angkasa, ada karakter alien, karakter robot, ada karakter villainnya yang ikonik banget kan, ada Darth Vader, Stormtrooper, kemudian ada karakter dan ada falsafah ceritanya juga keren, ada Jedi-nya, kemudian segala macam. Dan itu buat gue pada saat kecil kayaknya wah banget gitu kan, gitu saat itu, karena kan itu kan memang itu masih zamannya sebenarnya di TV sih belum ada, itu masih zaman video beta. Itu boleh, kalau gue boleh gue tambahin. Jadi itu adalah zaman dimana visual effect, betul, no 3D effect. Pokoknya itu beneran Star Wars itu movie real, bener, action live ya, live action, yang properti itu dibuat dari scale model. Bener. Itu ya. Propsnya, kemudian dia pakai prostetik, kemudian mulai awal-awal, kemudian juga dia pakai mainan, dia bikin stop motion segala macam, itu benar-benar CGI seperti itu. Dan mereka bisa menggambarkan luar angkasa dan perang-perangan dimanapun itu di dunianya itu keren banget. Dan itu effortnya para pekerja itu besar banget, beda sama sekarang lah. Semua udah digital, udah tinggal semua hijau, belakangnya udah tinggal di create kan. Kalau dulu kan benar mereka ngerakitnya bertahun-tahun gitu kan, itu propertinya ya. Makanya gua Star Wars itu salut yang lebih keren dulu sih. Iya, setuju. Ya benar ya. Benar. Dan feel-nya mereka sekarang udah mulai bikin untuk film-film yang barunya lagi untuk Star Wars, terutama kayak Mandalorian kan serialnya, itu dibikin plottingnya udah banyak lagi masuk ke istilahnya CGI-nya sudah dikurangin lagi, jadi masuk ke prostetik lagi, masuk ke full kostum lagi, yang suit lagi gitu. Jadi benar-benar mereka masuk ke istilahnya animatronik lagi istilahnya kan. Nah, kayak gitu. Oh gitu, gue baru tahu. Gue cuma nonton doang. Karena itu feel dari orang-orang yang memang fanboy Star Wars yang mungkin yang istilahnya yang radikalnya lah ya kan, yang fanatiknya. Gue pengennya kayak dulu dong modelnya. Akhirnya kebetulan yang bikin kan kalau kan Mandalorian Jon Favreau dan Dave Filoni yang memang mereka penggemar Star Wars dari lama kan. Jadi mereka tahu, akhirnya mereka mengcombine aspirasi dari fanboys-nya balik lagi gitu. Oke. Ya udah, kalau gitu ya gue cuma tambahin itu karena dulu juga senang Star Wars yang di awal-awal, karena waktu itu emang itu amazing banget. Benar. Ya, istilahnya gue nggak percaya kalau itu dibuat dari mainan. Kan tahunya sekarang dong, waktu kecil mah nggak tahu ya kan. Benar. Ya mungkin sih nggak cuma Star Wars ya, kan itu kan juga muncul film Star Trek, Flash Gordon ya kan, kemudian ada Black Hole ya, mungkin tuh yang film-film lawas yang cult movie lah, ada Dan yang sekarang ada di reboot kan film barunya. Jadi itu yang memang masa kecil tuh ini dengan dunia itu sci-fi-nya. Nah, itu kan kemudian berlanjut karena ada movie. Biasanya kan kalau untuk brand itu pasti ada merchandising, ya kan? Keluar tuh mainannya, ya kan? Action figurnya, racunnya, di mana tahun 80-an itu benar-benar wah banget tuh buat kita. Di mana dulu harganya paling baru cuman satu pesawat mungkin cuman 1.000 perak, 2.000 perak gitu kan. Tapi saat itu kan kursnya gila gitu kan. Nah itu kan kebetulan banyak keluar di Indonesia kan, sempat banyak banjir di Indonesia, dan memang saya juga waktu itu kan masih anak kecil ya, masih misalnya dibeli orang tua lah. Tapi juga orang tua kebetulan juga yang didik kita biar nggak terlalu dilepas, boleh beli mainan apa aja nggak juga. Tidak terlalu dimanjakan lah. Minimal sebulan sekali satu gitu. Itu keluar ada Master of the Universe juga, ada He-Man kan, itu mainan banyak. Iya kan, gitu. Akhirnya dari situ pelan-pelan koleksi tuh karena seneng kan, dari nonton filmnya suka, koleksi mainannya ya pelan-pelan juga. Nah kebetulan juga dulu punya temen tetangga depan rumah itu kayaknya memang duitnya berjilid-jilid kayaknya ya. Jadi dia benar-benar serinya lagi. Orang tuanya nih maksudnya, dia kayaknya setiap hari tuh dibeliin mainan dulu. Akhirnya kita sering main ke rumah dia kan. Lihat wah kok lengkap banget punya dia nih. Kita punya beli satu doang, dia punya langsung 10 gitu kan. Komplit. Akhirnya tapi dia baik gitu. Kita main, kita saling pinjam mainan, kita saling main bareng. Akhirnya di situ koleksi juga akhirnya, karena dia juga koleksinya kita tahu dari dia kan. Desa juga dapat nonton video beta juga pertama kali dia dapat, kita nonton bareng, oh Star Wars tuh kayak gini gitu. Kok film yang lain tuh kayak gini. Akhirnya koleksi sampai berlanjut, mungkin sih itu saya koleksi mainan itu dari SD sampai mungkin SMA sih. SMA masih koleksi mainan. Cuman SMA karena mungkin tuh lagi zamannya ya anak muda, peralihan puber, pacaran gitu. Akhirnya itu
Apalagi kan dulu kan kita pernah pindah rumah kan. Biasanya kalau pindah rumah pasti ada yang barang yang ditinggal atau dikasih biar pindahannya nggak ribet lah. Salah satu termasuk mainan. Akhirnya mainan dilimpahkan ke saudara-saudara segala macam karena pikir kita udah gede nih. Udah SMA kan udah beda pikirannya. Kita dulu SMA ya udah mulai main PC game lah, game PC kan. Segala macem. Dan pacaran pasti ya. Pacaran. Ke SMA kan. Nah, iya istilahnya itu udah kalau misalnya udah main bola, udah mainnya kemana-mana ya kan, udah mainnya udah bukan mainan gituan lagi, mainnya udah kebanyakan olahraga atau segala macem kan. Jadi kaum normis dulu guys. Nah, jadi tuh sempet tuh barang koleksi udah nggak ada istilahnya, udah hilang. Langsung kan. Beneran ludes gitu kan. Okay. Nah kebetulan kuliah S1, kemudian sempet kuliah S2, kebetulan di luar di Australia gitu, ngambil S2 hukum. Nah itu tahun 2000. Di situ kebetulan kan ya di Australia kan memang banyak toko-toko memang action figure kan, pop culture itu kan di situ ya lihat-lihat akhirnya kok ada satu beli satu nih kayak dulu pernah punya nih, beli iseng satu lagi. Dulu pernah punya berarti barang baru. Barang baru tapi dia karakter yang lama. Star Wars juga sih intinya Star Wars kan. Emang saya kan awalnya suka Star Wars. Beli kemudian beli lagi gitu kan, karena kan dulu saya kan juga pas kuliah di luar kan juga sempet magang itu jadi tukang cat pernah di sana, ngecat apartemen orang gitu dibayar. Oh bukan, jadi tukang cat bangunan pernah di sana, pernah juga jadi ikut event untuk makanya nanti saya ceritain tuh untuk Cat Toys Fair ya gitu. Jadi dari situ punya uang saku tambahan itu buat beli koleksi. Akhirnya pelan-pelan kok jadi koleksi nih, jadi banyak pelan-pelan setiap minggu beli lagi selama di luar kan. Akhirnya jadi banyak loh. Terus mau koleksi lagi yang lain karena banyaknya juga barang yang memang dipengenin tapi memang dana terbatas. Akhirnya saya juga kerja di beberapa tempat magang. Kemudian berarti kan ada kepikiran berarti gue mesti jual barang-barang yang gue nggak suka lagi nih koleksi gitu kan. Nah di situ gue sempat ngikut sekitar 4 kali event Toy Fair di Australia sebagai seller. Oh, lapak lah, penyewa lapak. Penyewa lapak. Jadi gue bareng temen suka komik, dia punya komik yang mau dijual-jualin, ya udah yuk kita gabungan menyewa stand di situ, booth gitu kan. Ikut dia tuh jualan. Ternyata kenalan sama beberapa seller di sana, sama kolektor juga di sana. Terus sellernya seller luar kan? Luar orang Australia. Bukan. Terus kita juga tahu kan, ternyata di sana bikin event tuh kayak gini gitu kan, cuma gini doang misalnya. Terus ternyata barang-barang yang dijual tuh seperti ini, pop culture itu produknya seperti apa aja sih gitu. Ada cosplaynya juga di situ. Dari situ belajar pelan-pelan. Kebetulan di sana Australia selama 2 tahun. Balik ke Indonesia kan, itu udah merit tuh, kemudian sama istri. Kuliah atau kuliah S2 udah kelar. Nah, itu 2 tahun kan saya kuliah, balik. Kemudian kan emang saya udah pas berangkat kan emang udah merit. Pas berangkat udah merit. Balik udah punya anak kan, gitu. Di sini sempat kerja jadi lawyer lah. Saya sempat jadi lawyer sekitar 3 tahun ngurusin. Baru tahu lu seorang lawyer. Ampun. Gitu terus. Kemudian sempat istilahnya cari-cari nih di Jakarta kolektor siapa sih, kok gue belum tahu ada yang bisa koleksi sama nggak nih. Dulu kan masih zamannya iklanbaris.com, iklanbaris.com inget nggak? Nggak tahu gue. Nah itu dulu yang sempet jual barang-barang pop culture, mainan juga jual, pre-love mainan. Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Udah ada belum toko bagus ya? Gue ingetnya dulu pada jualnya di situ selain mungkin kayaknya sih tapi duluan Kaskus juga, Kaskus sama Forum KG kan. Forum KG. Cafe Gaul. Oh, Cafe Gaul. Nah, itu di situ pelan-pelan ketemu sama beberapa teman kolektor, terutama almarhum Oko dulu yang sempat bantu yang agak gemuk tuh dulu. Kemudian sama ketemu Arno. Nah, itu 2005-an ya. Gue inget itu. Terus ketemu ada beberapa kolektor yang sekarang udah jadi seller gede kayak Mul yang sekarang punya Toys Corner. Gitu. Terus ya itulah beberapa teman-teman yang akhirnya kita sempat kopi darat kan. Kopi darat, kita saling jual mainan, saling sharing, gathering awal-awal lah. Itu di food court Pondok Indah. Itu belum terlalu enggak juga sih. Enggak juga. Saya lupa sih di mana tuh gathering-gatheringnya, cuman paling biasanya sih saling ketemu. Saya kan juga sempat buka toko mainan kecil awal-awalnya, Toy Zone Shop, Toy Store saya itu kan di rumah, di pavilion di rumah, itu di Kemang, saya buka kecil.
Itu juga jualannya via ikanbaris.com juga, kemudian via belum ada IG, belum ada Facebook kan. Iya belum ada. Gitu. Tokopedia belum ada. Tokopedia belum ada juga. Marketplace belum ada. Jadi jualannya masih gerilya tuh. Cuma kan bingung nih gerilya. Terus pikir kenapa di sini nggak ada pameran mainan ya? Kan gitu. Kira kepikiran diskusi sama teman-teman, termasuk sama Arno juga. Akhirnya kita bikin Toys Fair tuh pertama kali tahun 2005. Iya. Itu di Bulungan. Iya benar. Cuma satu hari saya ingat itu hujan pula. Hujan. Itu 50 peserta yang ikut. 50 pelapak. Pelapak. Iya. 50 pelapak itu kalau boleh bilang itu yang sekarang udah senior yang sekarang udah punya toko gede sekarang ini, yang sekarang udah punya brand gede. Nah itu ngikut tuh awal-awal masih sebagai kolektor, dia jualan mainannya sebagai kolektor gitu. Itu pengunjungnya sekitar 1.550 berapa orang gitu. Targetnya? Kita nggak ada target. Pokoknya itu benar-benar pakai uang sendiri, uang pribadi. Bilang sama istri, ya udah coba deh bikin gitu. Ya udah nih pokoknya rugi yang minimal impas deh gitu. Alhamdulillah impas sih, nggak rugi. Tapi untuk pertama ya oke lah. Oke. Dari situ ternyata animonya bagus. Banyak yang mau nanya kapan nih hadirin lagi kan. Termasuk para seller juga, para pengunjung, karena kan memang mungkin temanya beda ya. Kalau ini kan pameran toys yang memang based on collector need kan gitu, bukan yang memang as an retail biasa gitu, yang buat anak-anak banget lah istilahnya. Toys fair yang untuk yang biasanya kan kalau toys fair yang umumnya kan udah dipegang brand tertentu nah ini benar-benar buat collector di mana barangnya tuh banyak barang aneh yang nggak banyak keluar di sini dulu zaman 2000-an kan, awal-awal kan barang-barangnya susah banget kan, kayak misalnya Star Wars masih agak susah juga, McFarlane, kemudian ada DC, Marvel, itu kan juga masih agak susah. Jadi kalau punya dapat barang yang limited, kok kayaknya bangga banget dulu tuh, bangga banget. Terus ya udah akhirnya kita bikin lagi yang kedua tahun 2006 kan, itu di mana di Rasuna Said. Ya, di situ. Itu masih skalanya masih nggak terlalu gede, cuma udah 2 hari tuh. Sabtu Minggu. Itu pertama kali Multi Toys ngikut. Halo, Multi Toys pertama kali ke Pak Pacai. Di situ. Dari yang emang saya ingat dulu masih Multi Toys jualannya masih belum banyak terlalu ke kolektor minded ya. Gitu. Cuma pelan-pelan mereka kayaknya belajar bahwa ini yang dibutuhin, yang bisa kolektor mana sih barangnya, sampai akhirnya mereka jadi distributor kan sekarang untuk Toys, untuk segala macam. Ada needs-nya makanya. Ada needs-nya yang ini makanya ya alhamdulillah sih sebenarnya tujuan dari awal Toys Fair agak yang kita pengennya bisa cari barang koleksi dengan mudah, dengan harga murah, bisa berkomunitas dengan baik, dan ada komunitasnya dari masing-masing yang kita suka. Terus sekarang udah banyak kan, gitu. Dan yang penting bisa silaturahmi antar para kolektor. Nah, itu udah tercapai semua sebenarnya saat ini, karena udah banyak distributor orang Indo yang memang udah megang merek kan di sini banyak. Komunitas sudah saya hitung udah hampir 100-an sih ada, yang masing-masing termasuk Pedok, Mini RC dulu juga Bruno gue kenalnya dari situ ya. Dari salah satu komunitas kan gitu. Dari situ banyak, dan masuk juga kan industri lain dari related ke Toys Fair kan, kayak cosplay ya kan. Cosplay kan udah banyak juga yang memang ikut. Kita juga ngasih tempat buat mereka mau wadahin, buat mereka bisa perform, kita bayar mereka secara profesional juga gitu kan. Mereka ada kompetisinya gitu. Komunitas juga kita sediakan tempat fasilitas buat booth free, buat mereka bisa show off, bisa gathering di situ gitu kan. Itu benar-benar memang pengennya industri pop culture, terutama toys, komik dan yang berhubungan dengan itu bisa naik di Indonesia, dan tujuannya yang tadi Alsa bilang, bisa silaturahmi antar kolektor, saling kenal, bisa dapat barang dengan baik, dengan gampang, dengan murah gitu. Dan murahnya penting ya? Murah penting. Dan yang penting kan industri lokalnya juga bisa naik. Sekali lagi kan sekarang udah mulai nih, udah banyak kan, dari istilahnya 4-5 tahun kemarin, dari 4-5 tahun ke belakang kan udah komiknya, industrinya udah naik. Dari seller komik Volt udah naik, terus ada Setan Jalanan, ada sekarang Bumi Langit ngumpulin semua karakter Indonesia, itu keren banget. Ada Gundala, ada segala macam. Yang kemarin Gundala tuh gue tahu. Nah, itu kan Bumi Langit tuh yang megang. Terus kemudian dari Indonesia udah banyak sculptor yang memang bikin IP baru, ya kan? Masuk Arno dengan Jagat Astral. Gitu kan. Come on Arno, come on. Yes, keren banget. Kemudian juga ada Mas Lolo Biru tuh di Jawa Tengah tuh, dia bikin Executioner kalau nggak salah, terus apa segala macam. Itu kan sebenarnya IP yang memang
melihat walaupun masih istilahnya mungkin ngelihat ada inspiring dari luar, tapi tetap kita mesti bangga kan mereka bisa bikin dan berani gitu kan buang api gitu IP. Nah, saya juga lagi bikin IP Troops of Doom. Moga-moga bisa juga ini. Ada Troops of Doom juga. Troops of Doom ini IP yang saya bikin pada saat pandemi. Ini baru tahu kan ada bikin juga gitu. Bikin IP. Nah, itu memang dari situ kita berangkatnya. Jadi memang alhamdulillah industrinya udah bisa naik dan bisa moga-moga bisa bersaing lah dengan industri toys luar. Bisa gue bilang nggak kalau mereka ini muncul karena mereka tahu ada wadah yang bisa menaungi mereka ya, Toys Fair ini contohnya. Ya mungkin salah satunya itu. Karena kita memang pengen awalnya tujuannya memang gimana caranya biar lokal ini bisa naik. Karena kan kita juga di Toys Fair dengan pasar yang cukup banyak kan, ya mungkin kalau pengunjung bisa sekitar 25.000 orang lah per 2 hari itu kan. Itu kan pasar yang cukup bagus kan buat, dan semuanya memang into pop culture kan, bukan pengunjung umum biasa lah istilahnya. Minimal itu mayoritas into pop culture buat ngelihat. Nah, kita wadahin juga kan, misalnya pada kreator lokal mereka kita kasih juga, mereka bisa monggo mau exhibit di situ, mau launching kita kasih free, silakan gitu. Kita benar-benar support banget untuk konten lokal, biar mereka bisa bersaing dan bisa show off dulu yang penting. Setelah dikenal kan, nah udah tinggal gimana cara jalannya, plus selebihnya terserah Anda lah. Nah, plus mungkin ada beberapa rekanan terkait yang kan kita juga udah kenal dan mereka juga udah ngasih perhatian bahwa gimana how to maintain IP-nya dengan baik gitu. Jadi yang punya IP kan kadang masih bingung kalau mereka belum pernah belajar mengenai haki ya kan, mengenai legalnya. Gimana sih jagainnya, jangan sampai mereka punya IP tapi keburu nanti belum diapa-apain kecolong ya kan. Atau luar negeri lagi. Nah, itu jadi sudah juga ada badan atau teman-teman istilahnya dari yang berkompeten di situ, yang memang juga para kolektor juga, mereka punya badan ini buat ngurusin ini gitu, buat ngasih penyuluhan, ngasih apa istilahnya sosialisasi gimana how to ini IP gitu. Itu dari ada KTPL ID gitu ada gitu. Itu bagus karena memang itu yang dicari kan. Jangan sampai, karena banyak juga sih saya lihat yang punya IP tapi bingung mesti ngapain, gue mesti kemana, gue marketinginnya gimana. Ya, karena pada dasarnya mereka itu kan seniman kan, bukan bisnismen. Iya, betul. Iya. Itu sih menurut gue. Oke, jadi perjalanannya sampai akhirnya pulang dari luar negeri, mengumpulkan para kolektor. Benar. Terus mencoba-coba untuk bikin Toys Fair. Mencoba-coba pasti harus nyoba dong. Tapi sebelumnya yang hal menariknya adalah Anda seorang lawyer. Iya. Masih sampai sekarang? Enggak. Kebetulan karena lawyer kan tanggung jawabnya gede ya. Pasti. Tanggung jawab memang di atas soalnya. Oh iya. Nah, itu paling gede kan. Jadi itu salah satu yang kita bikin. Udahlah, saya berarti punya pengetahuan sebagai lawyer, sebagai background dasar untuk ke bisnis yang lain. Gitu. Kepake ternyata. Itu hal menarik, kalau gue baru tahu. Detik ini gue baru tahu, kenal tahu dari kita 2016 ya. 2016 kenal, ya. Iya baru tahu. Dulu pernah jadi lawyer gitu loh. Soalnya kayaknya dia tipe yang fun, yang orangnya. Ya kalau lawyer kan gimana, bayangan gue lawyer tuh kayaknya tegas, kaku, ya kan. Terus nggak ada senyum-senyumnya ya kan. Soalnya ya Anda bersalah. Anda bersalah. Oke. Jadi buat Toys Fair, poinnya adalah dari pulang luar negeri itu membawa ilmu dari luar. Untuk bisa dikembangkan, mencoba dikembangkan di Indonesia, apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata responnya bagus. Sampai sekarang. Jadi karena ya let's say kita jangan pandemi lah. Cerita. Emang sih gue sebagai saksinya yang dari 2016-an ngelihat tuh perkembangan Toys Fair itu gila gitu loh. Maksudnya ya awalnya mungkin hanya kolektor dan datang. Penikmatnya kolektor. Akhirnya mulai pebisnis mainan. Pebisnis mainan yang gue maksud adalah mereka-mereka yang importir resmi. Mainan yang masukin ke modern store ya, let's say kayak Toys Kingdom, Toys City, Station gitu ya. Sampai berkembang segitu jauhnya. Awalnya kan kolektor kan. Lalu belum pengunjungnya. Pengunjungnya terakhir yang gue tahu adalah kebanyakan ada malah kaum normis yang banyak. Ya kan, kaum normis yang bahkan kayak mulai diajakin temannya keracunan atau dia meracuni diri sendiri, datang gitu kan udah wah gitu. Jadi berkembangnya sejauh itu ya, let's say you are a wonderful man. Thank you. Itu sih nggak terlepas dari semua support teman-teman semua sih pastinya. Pasti. Support dari teman-teman kolektor, teman-teman komunitas, para distributor, juga para penikmat pop culture dan toys comic di sini juga. Itu nggak pasti
terlepas itu emang berkat support mereka juga, doa mereka juga, maka kita bisa karena sebuah kesuksesan besar, kisah perjuangan yang begitu mendalam lah ya, itu emang nggak mungkin cuman seorang, itu nggak mungkin. Jadi dia bisa hebat karena ada timnya yang hebat juga gitu, dan ada pendukung-pendukungnya yang hebat juga, karena tanpa itu semua ya memang nggak akan jadi apa-apa. Nggak bisa one man show lah gitu. Dan kebetulan kan juga istri pun juga mendukung mereka, dia juga ya udah, kalau dari istri itu penting. Kalau mau jalanin silakan, kita coba gitu, karena kebetulan istriku juga orangnya yang bisa mau nanggung resiko lah, istilahnya dia nggak yang udah yang aman gimana, enggak, tapi ya kalau nggak coba ya kita nggak tahu kan gitu ya. Bisa dibilang kan perjalanan Toy Fair ada rugi, ada Toy Fair ke berapa tuh pertengahan, karena ada kan ruginya karena kita mencoba hal baru. Yes, ya kan, kita mencoba konten baru, trial and error kan gitu. Gimana nih yang oke, masuk tetap kita jalanin, yang kira-kira kurang oke kita keluarkan gitu kan, pasti ada lah gitu ya. Apa istilahnya, hambatannya pasti ada, tantangannya ada gitu kan. Kemudian juga ya, tapi alhamdulillah sih karena kita juga senang pop culture, mencintai dunia ini, jadi ya funnya ada. Karena yang penting funnya kan, kita ngerjain ini dengan fun gitu. Sorry, gue lupa nanya. Dari SMA waktu itu, dari SMA kan kalau jadi kaum normis kan? Iya. Terus sampai akhirnya nikah masih kaum normis? Udah, masih kaum normis. Ini masih. Hal yang sedang gue teliti juga, antara kaum normis dengan yang maniak hobi lah gitu. Kaum normis itu kan kesannya kan menurut gue ya, sudut pandang gue yang bukan kaum normis, gue melihat kaum normis itu hidupnya kayak datar-datar aja gitu. Nah, itu gue tertariknya adalah berarti sebenarnya di diri lu itu masih ada benih-benih hobi. Oh iya dong, pasti. Soalnya karena begitu lu ke Australia itu ngelihat toko mainan malah keracunan diri, padahal nggak ada yang racunin. Nggak ada yang racunin, bener. Sebenarnya gini, itu kan tergantung lingkungan juga, dan tergantung lo pada saat balik lagi. Kalau kita lihat kan semua yang hobi ini kan pasti ada nostalgia masa kecil. Yes. Gitu kan. Di mana mereka mungkin awalnya dulu pengen punya tapi belum bisa beli. Dia pernah punya kesukaan terhadap karakter atau movie apa tertentu kan, yang apa segala macam, pasti ada itu dari situ pasti. Kalau setiap orang saya lihat tanya semua kolektor emang seumuran saya atau yang memang baru koleksi, ya dulu gue selalu suka ini. Nostalgianya ada gitu. Kalaupun dia suka baru karena memang dia lingkungannya diracunin. Misalnya ada ya, ternyata tadi Bruno bilang kan, temennya bawa yuk ke Toy Fair yuk. Pas ikut, oh ternyata ada kayak gini ya. Kaget. Ada yang koleksi ya, gila mainannya. Gue pikir yang harganya memang berapa, ternyata yang berapa juta, berapa puluh juta. Contoh Hot Wheels gitu ya. Di Indomaret banyak murah, kok di sini bisa jutaan. Saya kok bisa di Indomaret 20.000, 30.000 kan. Ternyata kok di sini bisa jutaan kok. Ya limited edition misalnya kan, atau yang treasure hunt kan. Itu banyak yang baru kebuka, dan akhirnya mereka mencoba cari tahu, dan ternyata balik lagi ada juga yang invest sebagai investasi kan, ngelihat bahwa nih opportunis gitu, juga ada. Mereka lihat ternyata pasarnya ada ya kan, walaupun dia mungkin nggak terlalu kolektor dia, tapi meng-hire orang-orang yang sebagai kolektor, yang sebagai purchasing. Jadi cari tahu mana sih yang dicari nih, barang apa sih dicari gitu kan. Gitu. Jadi mereka ada juga yang memang hanya mencari tahu sebagai dari sisi bisnisnya aja. Tapi pelan-pelan keracunan juga. Akhirnya ngoleksi. Ya karena mau nggak mau namanya dia ngeliatin, jadi tahu, jadi kenal tentang dunia mainan ya. Sebenarnya dia suka, tapi kayak mau membohongi diri sendiri, enggak gitu. Bener. Kan? Takut keracunan lebih parah. Nah, sebenarnya sih kita juga nggak mau terlalu bilang itu keracunan yang which is nggak ada gunanya, ya kan? Karena kan semua sih hobi pasti awalnya kan keracunan pasti. Semua hobi ya, nggak cuma mainan kan. Hobi mau mancing, mau hobi mobil, pasti kan awalnya keracunan kan, dari teman-teman atau dari community kan. Tapi kita berusaha kan anggap bahwa ini itu juga dari sisi bisnis, ya kan? Ya kenapa nggak ada ya? Kita bisa bikin Toy Fair dari 2005 sampai sekarang bisa jalan kok, ya kan? Berarti kan ada sisi bisnis kan? Dari yang cuma berapa peserta sampai berapa ratus peserta. Berarti kan jalan sisi bisnisnya kan? Ini ngomongin pelapak itu ya? Nah, ujungnya beda lagi kan tuh? Nah, ujungnya beda lagi. Belum sekarang kalau dilihat semua marketplace selama 3-4 tahun terakhir ini, mereka ngincernya sekarang ke hobi. Oh gitu ya? Gue masih bener. Baik dari yang toko hijau, baik yang toko merah, baik yang toko orange, itu kan pasti ada sisi marketplace-nya untuk section hobi, nggak cuma toys ya. Kenapa? Karena mereka lihat yang hobi ini lebih militan, gitu. Militan kenapa? Ya gue hobi, gue bisa mengenyampingkan
kebutuhan lain dulu. Karena kalau hobi bisa dianggap ya ada kebutuhan yang primer, tapi hobi kalau gue memang suka, barangnya ada di sini nih, harganya segini nih, oke deh gue ambil dulu, nanti gue yang ini gue coba gimana cara jalan keluarnya, penting dapat dulu gitu banyak kan. Banyak meme tuh kayaknya. Nah iya banyak meme-nya kan itu. Yang popok banget. Bener, makanya sekarang banyak marketplace punya session khusus buat hobi, malah mereka bikin event online sendiri untuk toys, ya kan? Untuk ya ada, apa itu ada. Sebetulnya jadi sisi bisnisnya sangat-sangat kuat gitu, karena ya yang penyukanya nggak cuma si cowok dan yang ya sekarang sih bisa dibilang nggak cuma anak-anak. Ada, cewek juga ada gitu, cewek kolektor cewek kolektor juga banyak. Kemarin ada yang di podcast gua namanya Aya, itu malah ibunya tuh seneng. Ibunya yang doyan, bapaknya kagak. Kan lucu kan, nantinya kan biasa kan iya suaminya. Benar. Ibunya kalau nggak salah suka itu yang karakter Peanuts. Oh, Snoopy. Iya, Snoopy sih, cuman dia Peanutsnya suka lah gitu. Jadi dia koleksi dan itu nurun ke anak-anaknya semua, dan termasuk dia yang cewek, dia senangnya yang dia suka Star Wars juga. Perlu diajak tuh kayaknya. Perlu. Ayah, ini apa istilahnya kepalanya. Big influencernya nih Star Wars. Bener. Kan bisa dilihat juga gini. Kalau saya kan kalau kita hobi mainan dan kita punya family kan, punya anak, punya istri, bisa dibilang karena itu passionnya ke mainan kan itu fun ya. Iya. Anaknya bisa menikmati ya kan. Istrinya bisa dibilang ya dia buat anaknya senang ya dia ikut senang. Ya istilahnya kita koleksi itu dengan hati semua senang. Apalagi ini kan dari kopi dari hati kan. Ada ininya nih, sponsornya nih, semua dari hati ke hati kan. Passionnya kan dari hati pasti kalau passion kan. Kita senangnya apa nih? Kita nggak bisa bohongin lah apa passion kan. Saya juga passion karena koleksi mainan, jadinya bikin Toys Fair, punya toko mainan, ya itu memang dari hati kan passionnya. Ya yang datang ke Toys Fair juga saya lihat banyak banget keluarga, datangnya serombongan sekeluarga. Itu saya senang juga ngelihatnya karena ya kita kan berarti kan mengkondisikan mereka keluarganya bahagia nih, ya kan. Mereka mungkin bisa walaupun mereka tidak berkecupan atau mungkin sederhana, tapi mereka datang ke Toys Fair pun dengan hiburan yang ada, dengan cukup beli tiket 50.000, itu bisa whole day mereka di situ bisa nonton show, bisa ikut istilahnya auction, bisa nonton performance cosplay, bisa foto sama cosplayer juga yang datang, bisa ikut kompetisi secara free semua di situ. Jadi fun game gitu ya. Jadi all in. Makanya saya juga selalu kondisikan, walaupun saya sebagai IO-nya, tapi saya mengkondisikan posisi saya sebagai si pengunjung nih. Gue kalau misalnya gue cuma punya duit 200.000 atau 100.000 deh, ya kan. Kalau gue masuk tiket ke 100.000, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ada transport ke situ kan. Jadi saat ini gue mengkondisikan bahwa tiket paling mahal itu kalau bisa di bawah 100.000 untuk masuk ke Toys Fair, event-event yang kita laksanain gitu. Jadi dia bisa tetap menikmati, dia masuk, dia mungkin nggak bisa beli apa-apa, dia masih bisa menikmati acara on stage, bisa foto sama cosplay, bisain apa istilahnya bikin podcast juga lah istilahnya, ngomong liput event, kita bebasin mereka gitu. Bahkan sebenarnya di Toys Fair itu ada guest star-nya kan? Jadi yang mereka tonton itu seorang guest star loh. Bener, dan mereka bisa foto bareng, nggak perlu bayar. Begitu ya? Kalau misalnya emang bayar kan biasanya kalau harus tanda tangan, minta tanda tangan, minta apa. Tapi kalau buat foto bareng kita welcome anytime gitu. Karena kita juga pengennya, saya kan juga tahu supportnya kan dari mereka juga gitu. Ya gimana cara kita balikin itu buat ke mereka gitu. Jadi kita pengennya memang bikin Toys Fair itu dengan tiketnya nggak mahal-mahal. Setuju banget tuh, itu penting tuh. Betul. Kemudian lapaknya juga kita pengen kita tekan sejauh mungkin jangan terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau lapaknya mahal, pasti harga jualnya kan juga akan mahal, barang-barangnya dari para seller kan. Nah, nanti yang beli kasihan, kemahalan juga. Nah, di situ juga kan kita kerjasama sama pihak marketplace, di mana mereka bisa ngasih diskon kalau beli apa, baik ke seller maupun ke buyernya, ngasih cashback segala macam. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang kita pengen biar para penikmat pop culture yang datang ke event itu bisa puas, gitu, bisa fun. Lo banyak yang memang mereka datang Sabtu datang, hari Minggu datang juga. Dan itu Sabtu datang pagi sampai jam 9 malam. Iya. Rumah jauh, ambil luar kota gitu. Bener, itu nggak pulang, mereka menikmati, mau muter-muter doang gitu, menikmati, mereka ketemu temennya kan di situ, gathering gitu. Jadi itu yang kita pengen mereka semua puas. Ya alhamdulillah sih, selama kita bikin itu bisa dibilang kita kritik sedikit kita terima. Alhamdulillah itu support, thank you banget. Pasti ada. Pasti ada yang nggak puas, kita nggak mungkin bisa muasin semua orang kan. Tapi minimal kita bisa menekan gitu. Oke.
Aus. Kita nikmatin dulu ya namanya kopi dari hati, karena tadi dia nyebut kopi dari hati, gue baru sadar, oh iya gue aus tuh gitu kan. Karena langsung dilihat seger-seger begini dan di depan kita udah ada, kita nikmatin dulu. Siap. Nih guys, kopi dari hati. Kita kocok dulu. Ini kopi dari hati ada di Pulau Gebang Permai, daerah Cakung, Jakarta Timur. Kalau kalian orang sini, orang daerah Pulau Gebang dan sekitarnya daerah Cakung, bisa mampir ke sini untuk menikmati kopi yang menurut gue ini adalah paling enak. Paling enaknya kenapa? Kopinya ini dari biji kopi asli, diciptakan dengan sangat digiling dengan sangat serius gitu loh, masih teliti. Dan ini tempatnya juga enak. Buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong di sini, ya kan, mungkin bawa teman, ya kan, bawa ahem-ahemnya, ya kan, ya lese, dan tempatnya enak. Di paduan kopi ini seger, gue aja jadi bisa ngomong dari hati ke hati. Yes. Lebih dalam lagi gitu. Oke. Minum dulu ah. Kita minum ya. Bismillah. Wah, langsung 4 seruput. Ya, kan? Oh, banyak kan gue, berarti alasan gue. Ya, mantap. Padahal dia tuh yang ngomong alasan gue. Ini ada di GoFood atau Grab nggak? Ini bukan promosi teman sebenarnya. Iya. Biar yang jauh, kalau dia nggak sempat kesini bisa mesen, bisa nggak? Ada nggak? Ada. Nah, ada informasi tuh berarti. Dicek aja pokoknya kopi dari hati Jalan Pulau Jawa, daerah Cakung, Pulau Gebang. Ya kalian dekat-dekat sini, ya kalau mendingan mampir aja sih, enak tempatnya gitu kan. Tapi ya kalau emang kalian mau di rumah, stay at home, ya lagi sambil main game. Kalau main gamenya mobile sih bisa bawa sini, ataupun mainan. Tempat gathering mainan nih enak nih. Sambil kan? Unboxing. Oh iya, unboxing. Oke, jangan lupa kesini ketika kalian mampir ke daerah Pulau Gebang atau ke Cakung sekitarnya, sempat kesini untuk menikmati kopi dari hati yang enak, seger, enak banget. Seger lagi nih, siap mendengarkan kisah perjuangan dari seorang Riza Saka. Oke, berarti itu perjuangan sampai sekarang tuh ya. Amin. Sampai sekarang ini. Lalu sekarang nih semenjak pandemi itu punya planning apa nih? Ya lesnya kita semua tahu pandemi itu semua crash ya kan? Betul. Apalagi IO gitu kan. Itu pukulan pertama tuh IO tuh bener, sama apa yang jual tiket-tiket pesawat gitu. Itu tuh pukulan wisata juga. Paling depan yang kena jeder. Oke, jadi apa nih planning lu? Memang sih pandemi ini memang buat semua pasti jadi pukulan ya. Gitu. Tapi kita memang menerima ini dengan kondisi ya memang ini cobaan dari yang di atas kan pastinya. Cobaan pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Nggak mungkin kita dikasih cobaan yang memang kita nggak bisa cari jalan keluarnya. Gitu kan. Nah memang sebagai IO pasti ya kita tiarap dulu nih. Pas kita awal-awal kebetulan kan pandemi itu lockdownnya itu 1 minggu setelah event Toys Fair tahun 2020. Ya, gue tahu. Ya. Waktu itu gue berpikir, aduh gue nggak bisa datang, kenapa itu ya? Nggak bisa datang, tapi tahun depan gue bisa datang. Pandemi duluan selesai. Nah itu sih saya bersyukur banget alhamdulillah masih bisa bikin Toys Fair tahun 2020 awal. Itu sebenarnya kalau di Jepang, di Hong Kong tuh udah di China juga udah masuk pandemi tuh. Udah lockdown. Udah lockdown. Nah, malah para prinsipal yang datang ke Indonesia pun yang datang ke Toys Fair itu udah pada pakai masker tuh. Dari orang-orang Jepang itu pada masker, malah ada yang cancel datang, kita juga sempat deg-degan. Cuman ternyata masih bisa kita bikin eventnya dan alhamdulillah masih rame dan masih bisa jalan semua lancar. 5 hari kemudian Pak Presiden ngumumin pandemi dan lockdown. Yes. Nah, itu kita udah langsung waduh. Itu Maret. Itu Maret. Maret awal minggu pertama. Dan gue kena keluarga COVID. Maret 2020. Gue juga sempet kena. Tahun pertengahan 2021 kemarin. Bulan Juli. Oh Juli. Sempet kena sekeluarga. Gue kena yang pertama. Pertama ya. Kena yang Maret gue kena sekeluarga. Makanya gue tahu banget itu. Gue tahu banget kisah Toys Fair yang selesai. Iya. Ya. Terus kenapa gue tahu banget itu merebaknya di Indonesia pandemi bulan apa? Karena momennya pas nggak lama 2 minggu setelah merebak, gue kena semua. Tapi alhamdulillah. Ya untungnya sih selamat semua ya. Berarti kontraknya masih panjang ini. Ya alhamdulillah sih yang penting semua sehat-sehat. Dan memang kita sih memang saat ini masih tiarap. Sempet sih kita ngadain event pada saat masih agak lowong waktu itu kita bikin event tapi skala kecil itu juga di mall. Waktu itu kita pernah bikin 2 kali event Pet Expo. Kemudian Pet Expo, Exotic Pet Expo. Exotic itu binatang peliharaan. Iya, betul. Sempat kita bikin tahun 2020 akhir. Kemudian kemarin juga sempat kita
sebelum PPKM yang pertama kita bikin event Toys Fair kan di Toy Fanatic waktu itu sama Japan Geek Expo di Japan Geek Expo di Sentul City di Ion Mall Sentul, kemudian di Kemang Village itu yang Toy Fanatic sempat bikin yang terakhir. Jadi ya memang sempat bikin, cuman skalanya kecil dan kita mau nerapin prokes dengan ketat ya. Jadi memang itu kita juga nggak bisa terlalu jor-joran, tapi yang penting bisa jalan dulu. Karena kan perusahaan kita juga untuk IO sendiri kan, kebetulan nih kantor Saka sendiri permanen kita tutup kantornya. Sampai sekarang. Jadi sekarang kita mainnya di istilahnya kita semua WFH. Kebetulan tim juga masih ada, tapi WFH semua. Jadi kalau kita meeting, ya kita nyari tempat di function room di mana kita sewa, kita meeting sehari, abis itu udah kelar, udah rumah lagi. Function room ya. Itu intinya kita mau minimize cost kan, gimana caranya kita mau cut cost yang memang nggak perlu. Nah, ya kita anggap sekarang tiarap dulu ya, kita prioritas dulu yang mana dulu kan, yang paling penting. Kalau udah mulai naik lagi, pelan-pelan ya kita open lagi kantornya. Ya sekarang kalau kantor juga nggak ditepatin kan, nggak ada yang datang juga percuma, kita costnya kan gede kan. Tapi animo dari para seller dan para kolektor ini tetap tinggi ya, maksudnya rasanya Bro kapan dong? Tetap alhamdulillah sih, karena mereka juga mungkin bukan bingung sih, maksudnya mereka juga jualan online juga pasti bisa, cuman nggak segencar kalau offline kan pada saat event gitu. Jadi mereka juga banyak yang minta kapan nih, walaupun gue juga awalnya masih takut-takut, cuman kalau sekarang mereka udah kapan nih ada lagi, karena alhamdulillah kan udah vaksin, kan sudah menurun lah. Walaupun tetap kita jaga prokesnya juga. Nah, banyak permintaan juga ya, ini pelan-pelan sih kita udah mulai mau bikin lagi pelan-pelan gitu, baik yang tema Toys Fair atau tema tadi Exotic Pet Expo maupun tema lainnya, karena ada beberapa plan juga ke depan yang mau kita bikin untuk event-event spesifik gitu yang tematik. Cuma kan kita tunggu dulu nih tes case by case-nya, tes per event-event dulu gimana perkembangannya ya kan dalam kondisi ini gitu. Oke, jadi itu untuk sementara paling ke depan belum ada bayangan yang pasti. Kalau ke depan untuk kita malah mau ngadain Exotic Pet Expo lagi itu akhir Oktober ini, tanggal 27 sampai 31 Oktober di bulan ini Oktober ya? Iya, di Senayan Park. Di Senayan Park. Itu jadi memang event yang sudah kita 3 tahun bikin, udah yang ke-7 sekarang ini. Jadi setahun 2 kali. Itu buat penikmat pencinta exotic pet. Jadi kolektornya bukan kolektor mainan tapi kolektor exotic pet. Exotic pet itu mungkin kayak yang suka iguana, suka piara kura-kura, piara sugar glider, piara ular. Dan ini di luar anjing sama kucing ya. Toke lokal bisa? Bisa. Gue punya. Bisa. Itu ada komunitasnya, sama kayak Toys sebenarnya, ada komunitasnya, ada sellernya gitu. Jadi itu yang sedang kita garap saat ini. Oh, berarti Saka sekarang melebarkan sayapnya, bukan cuma udah dari 3 tahun lalu sih sebenarnya. Iya. Tapi kemarin kan udah lama banget. Tetap ya. Harus. Oke, gitu. jadi sekarang Saka juga sudah menambahkan hal baru di eventnya, yaitu adalah Exotic Pet Expo. Oh, berarti nggak ada anjing, nggak ada kucing. Oh gitu. Nah, tapi ada kelinci juga, ada kura-kura. Itu yang memang ada sellernya, ada exhibitionnya, ada edukasinya. Jadi kan kita juga bikin itu dengan kondisi edukasi bahwa piara exotic pet itu istilahnya ada, istilahnya nggak bahaya juga. Dan ini yang piara memang bukan yang poison. Jadi non poisonous exotic. Ular nggak ada. Ular tapi yang nggak poison dong, yang aman. Python, ball python, ada retic kan juga ada. Kemudian juga yang ada izinnya, bukan yang dilindungi gitu. Jadi semua yang akan tampil di event itu yang semua yang bukan dilindungi. Jadi emang yang aman, yang bisa sebagai piaraan gitu. Oke guys, bisa dengar sendiri buat kalian nih yang selain ya kan kayaknya hobi nggak cuma mainan gitu kan. Contohnya gue aja hobi mainan, maniak mainan, tapi gue juga punya iseng-iseng cara toke. Berarti kan seneng juga loh. Iya. Tapi gue nggak tahu, gue bingung apa yang gue suka dari toke, orang masih galak begitu toke gue. Ya nyokap gak demen soalnya. Jadi gitu. Ya, malah nyokap gue ngerawatin tiap hari, dia beli jangkrik apa gitu. Rajin dibeliin, walaupun dia takut dia megang takut. Jadi kalau ngasih makan gitu dong udah. Itu ada edukasinya, karena juga biar sebenarnya balik lagi biar yang banyak awam tuh yang nggak ngerti. Misalnya di rumah ada ular, asal main bunuh. Sebenarnya ular itu kan dia sebagai predatornya tikus, predatornya untuk hama ya. Jadi sebenarnya bisa mengurangi jumlah tikus kan. Jadi ular pun juga nggak semuanya bahaya. Ada ular yang memang dia bagus buat ekosistem gitu. Itu jangan dibunuh justru.
Mendingan udah bro takut aja kali. Mendingan diamankan, tinggal nanti ditaruh di mana gitu kan, dikasih ke BKSDA misalnya kemana gitu. Jadi itu yang juga edukasi gitu. Misalnya juga ada yang miara kayak tokek misalnya kan, gimana sih how to handle tokek yang baik, gimana sih miaranya biar dia jinak, ada bisa. Memang ada sih, cuman udah males dan ya memang balik lagi itu kan passion ya, mesti yang mesti punya sabar juga sih kalau miara gitu kan. Iya, mesti trainingnya juga kan bukan dalam sekejap seminggu selesai itu, enggak, itu lama banget. Cuman ya emang sebenarnya gue udah kayak mau nyerah, tapi nyokap jangan, bapak suka. Dan yang di sini juga yang memang dijual pun bukan yang memang tangkapan dari luar, tapi memang ini captive breed yang memang breeding sendiri mereka. Menternakan sendiri. Jadi kita melarang yang tangkapan luar buat diperjualbelikan. Gitu, karena kan mereka udah hidup di alamnya udah biar aja kan gitu. Tapi kalau yang memang breed sendiri, yang istilahnya farm sendiri, silakan. Tadi eventnya di mana untuk pet itu? Di Senayan Park. Senayan Park ya. Itu tanggal 27 Oktober sampai 31, 5 hari. Nanti di Desember juga ada lagi di Kuningan City, tanggal 10 sampai 12 Desember 3 hari. Gitu. Ada entry fee-nya? Free semua. Free entry. Jadi monggo. Itu sebenarnya kan kayak mini zoo, jadi bisa bawa anak-anak, bawa keluarga buat ya sekedar refreshing dengan kondisi pandemi sekarang. Kita juga jaga prokes dengan ketat ya di sana pasti. Ya pasti tentunya. Buat melihat exotic pet lah gitu. Oke, berarti itu planning untuk bulan Oktober sekarang ini. Oktober dan Desember nanti. Untuk mainannya ada? Mainan kita rencana di November di satu mall, tapi nanti kita belum bisa ngasih tahu. Itu temanya mungkin masih all around ya, Toy Fair tapi skala kecil dulu. Gitu, itu nanti ada mungkin di sekitar bulan November akhir. Nah, kalau untuk Toy Fair yang rutin sendiri, kita sebenarnya selalu planning. Kemarin pun dari tahun 2020 kita planning lagi ke 2021, cuma kan belum bisa dilaksanakan kan. Karena pandemi. Kita udah planning pengennya sih di kuartal 1 2022. Kuartal 1 antara mungkin Februari, Maret, April. Februari, Maret harusnya. Karena kan April udah masuk bulan puasa. Ya kan, jadi kita bikinnya Februari atau Maret. Nah itu sih udah kita plan, cuman kita belum tahu karena kalau kita bikin di venue tersendiri, di hall tersendiri, bukan di mall atau public place yang sekarang udah buka, itu izinnya belum bisa keluar. Macam di Balai Kartini dan Jaya. Betul, itu di hall yang tersendiri itu belum bisa keluar izin, jadi kita masih nunggu itu. Memang ini kondisi kita semua nunggu sih gitu. Tapi kalau saat memang sudah bisa on, kita jalanin. Kalaupun nggak bisa on di venue tersendiri, ya kita akan garap lagi, mungkin Toy-nya kita downgrade dulu, versinya nggak bisa segede itu gitu. Ya itu mohon maklum karena memang kondisinya seperti ini. Iya. Dia sudah berusaha begitu aja, udah syukur, alhamdulillah gitu kan. Benar. Tapi kalau bedanya apa sih kalau bikin skala gede dengan yang di mall? Maksudnya gini, apa cuma sebatas jumlah lapak yang mengecil? Atau Pasti. Ada program-program yang dihilangkan? Pasti. Jadi luasannya kan beda ya. Iya. Kalau luasan di mall paling maksimal itu paling 1000 meter square kan. Mall mana sih yang gede banget buat event juga nggak banyak kan gitu. Jadi itu paling nggak nyampe 1000 juga. Sedangkan kalau di hall yang gede kan sampai 3000 sampai 4000 meter square. Itu yang di Balai Kartini. Balai Kartini di Expo juga gitu kan. Itu kan kondisinya lapaknya juga banyak pastinya. Kita juga ada acara on stage juga banyak kan. Dan itu juga pastinya ada tiketing gitu kan. Nah kalau yang downgrade itu kan mungkin skalanya cuman karena mungkin nggak nyampe 1000 square meter, paling lapaknya paling nggak sampai cuman puluhan. Puluhan lapak doang. Kalau yang itu kan ratusan kan. Luasnya. Oh iya paling cuma ratusan aja, 300, 500 gitu kan, itu paling gede. Dan karena di mall juga pasti punya prokes ketat kan. Orang masuk pasti ke filter dulu ya kan. Tambah peduli lindungi, betul. Nah, sedangkan kan kita juga terlalu bikin acara yang memang terlalu ramai juga, mall kan terbatas areanya kan. Kita juga takutnya ada kerumunan juga. Tetap kita mengedepankan kesehatan dulu nih buat pengunjung, buat peserta, buat panitia. Jadi itu nomor 1. Nomor 2 ya kita baru create acaranya sebagaimana biar aman gitu. Jadi ya kita mesti downgrade. Memang harus downgrade sih. Ini pasti Toy Fair yang sekarang pasti akan downgrade banget dari Toy Fair yang sebelumnya. Berarti kalau gua tangkap, berarti di Toy Fair yang downgrade ini murni hanya lapak jualan dengan promo-promo diskon tertentu gitu? Kemungkinan itu, tapi kita tetap mungkin kalaupun ada acara on stage, kita hanya meminimize durasi dan meminimize seringnya. Jadi tetap ada. Kemungkinan tetap ada. Tapi kita lihat dulu sih kondisi
masing-masing venue-nya nih kayak apa dulu gitu. Seperti itu. Berarti walaupun downgrade tapi tetap tidak menghilangkan unsur fun dari sebuah atmosfer yang dikelola oleh Saka sendiri gitu. Betul. Berarti masih oke lah, ya kan? Moga-moga kita coba pelan-pelan dulu. Nanti kalau emang udah bisa go on yang gedenya lagi gitu. Karena memang stay at home itu emang aman, emang yang pilihan terbaik. Tapi manusia itu kan punya punya maksudnya dia banyak yang istilahnya lahir orang-orang stres ya karena dia lockdown ya. Iya, benar. Gue ngomongnya stres karena dia stres di rumah terus gitu. Karena kan orang ada introvert, ada ekstrovert kan. Betul. Yang paling menderita ini orang ekstrovert. Iya. Ya kan? Dan buat kalian yang ekstrovert yang bersosialnya tinggi ya, bersosial itu maksudnya gue nggak bisa nih gue nggak ketemu orang gitu kan. Dan kamu penyuka mainan, masih ada Saka yang menaungi itu. Jadi setidaknya kalian dengan prokes yang ketat bisa keluar. Masih ada Saka yang menaungi kalian untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman komunitas mainan. Betul ya? Amin. Yang penting mohon doanya biar semua sehat-sehat semua. Baik CEO-nya maupun pengunjung dan teman-teman juga sehat-sehat semua. Amin. Jadi nggak ada halangan buat datang ke event. Tentunya poin pertamanya adalah pandemi selesai dulu. Iya, itu harus. Kok pandemi kan sama bener. Ulang lagi. Bener. Dan kita kan juga bikin event kan juga sebenarnya kan juga dari kalangan seller pebisnis kan juga mereka butuh something yang memang bisa balik lagi kan karena pemasukan pemasukan juga gitu kan, bisnis biar tetap jalan, jangan sampai nanti semua tutup akhirnya balik ke awal lagi, nah makin susah lagi dapat barangnya makin mahal. Balik lagi dong ke awal. Berarti mendingan bikin diri gitu ya. Kan gue nggak bisa punya keahlian kayak Bro Arno gitu, gue mana punya. Bikin apaan? Oke. Berarti ya setidaknya masih ada planning lah ya dari Saka. Kita tetap planning. Jangka pendek dan jangka depan sampai tahun 2022 ya. Ya kalau 2022 sudah bisa jalan ya kita akan juga punya konsep baru kan. Langsung bus gitu ya. Langsung bus, kita bikin scheduling kan. Apalagi nanti kan juga kita ada teman-teman CEO lain juga kan. Mungkin ada Indo Comic Con, ada Battle of the Toys kan. Yang pop culture gitu pop culture juga. Mungkin ada juga event lain yang memang mulai jalan lagi gitu. Nah dari situ kita baru bikin konsep-konsep baru. Udah ada sih, kita udah pikirin selama pandemi kita pasti mikirin konsep kan, mau nggak mau, karena kan kita nggak bisa ngapain, kita bisa bikin konsep. Nah nanti tinggal kita laksanakan pada saat setelah kelar pandemi. Gitu. Aduh, pandemi ya mau gimana ya guys ya. Jadi kita hadapin dulu, tapi tentunya dengan kayak pintar-pintarnya kita mengelola musibah menjadi sebuah hal yang positif lah ya. Betul. Karena musibah itu kan pasti negatif dong. Ya, gimana caranya kita harus bisa mengolah itu bisa menjadi hal yang positif juga. Ya. Pasti selalu ada hikmah di balik fajar ya. Oh, pasti dong. Pasti dong. Oke. Terakhir nih Bolisa, karena durasi, lagi-lagi podcast buat durasi menyebalkan ya. Tapi ya gimana dong ya kan? Support terus harus pokoknya. Terima kasih. Ada nggak nih yang bisa mau disampaikan oleh seorang Riza Saka buat teman-teman kolektor mainan, yang pelapak mainan, yang apa? Jangan dari seorang Riza buat teman-teman biar menguatkan kondisi kita ini. Ya mungkin sih bukan wejangan, tapi yang penting kita saling support aja biar pandemi juga bisa cepat kelar, kita tetap jaga prokes juga, walaupun nanti sudah bisa ada event tetap jaga prokes. Kita juga pasti punya ketat aturan juga kan, dan yang penting semua sehat-sehat semua, dan jangan hatinya down dulu karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ya anggap aja ini kita lagi istirahat dulu nih, lagi nguatin body, antibodinya biar keluar semua, biar sehat dulu. Dan kita kan bisa dibilang yang tadinya mungkin tiap hari kerja sampai malam sampai begadangan segala macam, ya mungkin pada saat ini setahun ini ya kita mengistirahatkan badan kan. Antara mengistirahatkan itu ataupun diistirahatkan, pokoknya mengistirahatkan dan istirahatkan. Betul. Ya ambillah semua hikmahnya aja ya. Betul. Ya kalau rezeki semua udah diatur yang di atas. Jadi kita yang penting go with the flow aja, jalanin. Yang penting berdoa juga, tetap usaha gimana pun caranya. Yang mungkin tadinya di cut off terus bikin usaha sendiri, ya welcome. Kenapa mesti malu? Kita mesti bisa bikin jualan kopi doang misalnya, mau jualan lapak di mana gitu, monggo gitu. Betul. Ya pokoknya keep on strong, keep on fighting. Kemudian ya sama-sama saling support, sama-sama kita saling dukung lah gitu. Itulah gunanya komunitas kan. Jadi kepikiran jualan mainan lain. Nah, harus. Oke. Kalau gitu
Udah tadi udah semua yang disampaikan untuk Facebooknya, IG-nya. Ada YouTube? YouTube untuk Saka Production kita belum ada YouTube, tapi kita memang paling banyak di FB-nya di Jakarta Toys and Comic Fair. Oke. Kemudian yang tadi itu personal ya, akun personalnya sempat dikasih tahu tuh. Iya, itu personal. Personal. Nah, ini kalau Toys Fair ya, kalau IG-nya juga Toys Fair itu di @Jakarta Toys Fair. Nah, kemudian kalau mau ngecek Troops of Doom IP yang saya bikin nah, itu juga ini kayak masih satu segmen ini nih tadi. Iya, udah ada juga Facebook-nya itu Troops of Doom, kemudian IG-nya troopsofdoom.id. Gitu. Itu udah kalau mau tahu nih apa sih karakternya kayak apa sih, itu ada semua di situ. Kita lagi website lagi under construction, lagi mau kita bikin, nanti kita akan share juga. Gitu. Oh, bisa nggak sebelum penutupan nih tadi kan ada menyinggung Troops of Doom ini. Boleh nggak diceritain secara singkat apa sih ini karakternya? Ya. Oke. Jadi emang ini karakter yang awalnya memang saya sempat bikin dulu inspiringnya itu pada saat masih kecil saya pernah bikin ngorek-ngorek lah gambar-gambar karakter-karakter, dapat karakter terus ada satu buku yang saya tetap simpen, selalu gambar karakter di situ saya simpen, cuman akhirnya itu hilang, nggak tahu pas pindahan tuh hilang, saya cari-cari udah nggak ketemu, terus kepikiran pada saat memang awal-awal pandemi ngapain ya gitu. Itu pindahan pas masih kecil. Pindahan ya waktu SMP SMA lah. Oh iya. Oke. Itu semua karakter yang udah saya tulis itu kayaknya kok udah saya gambar udah punya ininya hilang gitu. Akhirnya terus kepikiran buat ya udah deh kita coba keluarin something kreasi yang memang tadinya terpendam kan karena kesibukan dan lain-lain. Ya bikinlah ini karakter Troops of Doom, di mana ini ceritanya mungkin bukan berawal dari komik dulu, tapi justru saya bikin karakter dulu. Penokohan dulu. Ini ada 30 karakter udah jadi. Udah kita rilis semua di sosial media Troops of Doom. Itu 15 villain, 15 hero. Ini memang istilahnya karakternya saya bikin yang memang karakter yang tipikalnya saya suka. Saya suka robot, saya suka yang berarmor, topeng segala macem. Troops saya suka yang monster. Saya mungkin suka agak yang gor-gor lah, ada yang dikit-dikit darah-darah ada lah gitu, yang sangar-sangar gitu. Itu yang bulky, yang gede-gede badannya saya juga suka. Itu saya gabungin semua jadi satu universe ini. Saya bikin karakternya dengan kondisi temanya ini secara konsep memang lebih ke vintage retro, coloring juga segala macam. Jadi warnanya mereka lebih ke retro kan, gitu. Nanti tinggal di touch up-nya. Nih udah ada sinopsis ceritanya juga udah ada secara garis besarnya ada di sosial media kita juga. Intinya memang ini semua karakter ini memang apa yang di hati lagi yang emang saya suka as passion as collector toys. Saya suka koleksi mainan apa, karakternya seperti apa, yaitu ada semua di Troops of Doom. Di gitu. Facebooknya itu ya tadi apa? Ada Facebook Troops of Doom sama di IG-nya juga ada. Itu udah lengkap semua. Ceritanya ada, kemudian kita juga ada, malah kita juga punya ada soundtracknya segala macam, kita ada kerjasama sama grup. Udah ada soundtracknya? Ada. Emang nih temanya kan memang agak sedikit heavy metal juga sebenarnya. Jadi gabungan monster, robot, mecha, heavy metal, kemudian dark konsep sama gore. Buat kalian penasaran, langsung nggak pakai lama aja udah, langsung tuh tadi. Siap, monggo silakan. Ada. Ya kalau kan? Mau di ceki-ceki kayak apa sih, silakan aja. Kalau mau mau komen, mau kasih saran, mau memang atau mau kolaborasi juga monggo. Gitu. Kita support IP lokal. Oke. Siap. Nice. Kalau udah ada maksudnya nanti akan buat itu nggak, akan buat kayak figurnya? Oh iya. Karena kita sudah bikin karakter, kita nanti komik turunannya nanti kita akan bikin, tapi masih nanti. Tapi sekarang kita lagi sudah bikin karakternya. Jadi ada beberapa karakter yang sudah kita bikin action figurnya, prototipenya, sama statue-nya. Nah, itu ada yang satu kita akan mulai bikin PO-nya mungkin per bulan depan. Mecha Blade namanya. Oh, itu pertama. Action figure, kayak Hot Toys dia 1/6. Oh, ada artikulasinya ada. Wow. Masternya udah jadi prototipenya. Kemudian juga kita juga ada jadi beberapa statue yang 1/6 juga, tapi yang bulky itu nanti pelan-pelan. Sama kita juga lagi bikin dengan Good Guys Never Win itu yang Good Guys Never Win. Ya, 3/4 inch itu mini statue, tapi dia ada card model kayak vintage card gitu. Itu juga sempat kita launching soft launching pas event di Kemang Village. Toy Fanatic. Kita ada booth-nya, kita sempat launching. Sayang gua nggak liput. Itu ada di sosial media Troops of Doom, bisa lihat. Mungkin kalau ada kesempatan lain, gue boleh untuk boleh. Troops of Doom. Boleh banget. Karena gue sedang ada rasa untuk mau mensupport juga teman-teman yang IP license lokal ya, gitu. Karena
Amin. Gue merasa tergerak untuk harus mempromosikan mereka juga. Karena buat ngebanggain Indonesia juga lah. Itu dong, harus dong. Iya kan? Bener. Mantap. Semoga dapat dukungan dari teman-teman juga. Amin. Kayak Bro Arno juga gue dukung banget. Wah, harus itu. Ada yang bisa gue bantuin lu, no, beneran. Betul, itu jagat asalnya Arno itu anti mainstream. Dia bener dia create semuanya, dia visualnya dia create, dia yang gambar, dia yang sculpt. Wah, iya, sampai dia nge-chat juga dia nge-chat all in one. Salut, no. Bro Arno, salut sama lo. Gue salut banget. 4 jempol lo bisa nih. 4 jempol. Gue nggak bisa kayak gitu soalnya. Jadi gue pasti akan lo yang gambar lo. Mungkin kolaborasi bisa. Iya dong. Pasti ada jalan lah. Kalau ada niat untuk lebih maju bersama bisa. Bener. Jadi sih kebetulan kita terus juga kolaborasinya sama lokal. Yang bikin action figurnya juga lokal. Itu dari si Dolanan Keren yang bikin action figure Gundala. Oh ya, sebelum gue lupa, gue mau ada ngasih bingkisan buat lo. Ini eksklusif merchandise-nya Troops of Doom. Untuk kaosnya salah satunya. Monggo silakan. Wow. Beda persis sama yang ini. Kalau ini kan ini versi pertama, ini versi kedua. Jadi Troops of Doom juga sudah menjual merchandise? Betul. Oh, oke. Wow. Gue dapetnya surprise loh. Boleh gue buka? Boleh dong, harus. Thank you. Mau nunjukin juga nih. Semoga suka. Widih, mantep guys. Ya, ini merchandise-nya. Semoga suka. Keren. Kehormatan banget lu. Oke, thank you banget nih. Thank you banget, semoga muat. Thank you. Terima kasih buat Bro Riza Saka atas banyak, waktu dan kesempatannya. Gua nggak bisa ngomong, maksudnya gua mengungkapkannya bingung karena gua terhormat banget. Sama-sama. Seneng banget. Gue thank you banget udah diundang ke podcastnya. Sukses buat podcast terus. Sukses juga bersama. Guys, support terus podcastnya boys. Like, subscribe, comment, and share. Gila. Dan jangan lupa juga selalu dukung hasil-hasil karyanya yang terbaru oleh IP Resennya Troops of Doom. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga support teman-teman semua komunitas dan semua yang memang sudah sering support saya juga. Thank you banget, sehat-sehat selalu pokoknya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara podcast Nobunaga Noburu. Yes, See you again. See you again. Bye. Kopi dari hati.